Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Marcella Rosana Putri dari kelas SD dengan mata kuliah Studi Al-Quran. Kali ini akan membahas Al-Quran. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran. Belajar bareng dulu yuk. Di sini akan membahas beberapa subtopik, salah satunya yaitu dari definisi Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran itu bentuk masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Sebagian ulama menyebutkan penamaan Al-Quran karena Al-Quran menghimpun isi kandungan kitab-kitab terdahulu, bahkan berbagai bidang ilmu loh. Secara istilah, kalam atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan membacanya merupakan ibadah. Historisnya apa? Sebagai penyebabnya yaitu kita tahu bahwa bangsa Arab terdahulu itu memiliki sifat-sifat jahiliyah seperti paganisme atau penyembah berhala, animisme atau kepercayaan akan kekuatan alam, dan potensi dalam diri mereka yang destruktif atau merusak. Tujuannya sebagai petunjuk umat manusia membedakan antara hak dan yang batil seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Selain itu, sebagai kabar gembira bagi pengikut ajaran Nabi Muhammad tentang pahala, kemuliaan, serta surga yang kekal. Next, yaitu materi Maki Madani, Nuzul Al-Quran, dan Rasam Al-Quran. Ketiganya berhubungan banget loh. Yang pertama, Maki dan Madani. Maki itu secara terminologi yaitu pemberian nama atau ayat dalam Al-Quran sebelum Nabi hijrah ke Madinah, baik tempat dan waktunya. Ciri-cirinya diawali dengan nida atau panggilan seperti Ya ayuhan nas, wahai manusia, Ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Terdapat lafaz kalla, ayat-ayat sajadah berisi nasihat dan petunjuk, prinsip-prinsip akhlak, mengandung kisah para nabi dan kaum terdahulu, turunnya selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Terdapat 86 surat dalam Al-Quran, salah satunya Quran Surat Al-Mutaffifin, Al-Balad, Al-Fajr. Selanjutnya, Madani sama pemberian nama surat atau ayat dalam Al-Quran ketika Nabi hijrah ke Madinah. Setelah hijrah baik tempat dan waktunya. Ciri-cirinya mengandung perintah wajib, hukum syar'i, hukum faraid, ditandai dengan panggilan seperti Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Salah satu suratnya At-Talaq, At-Tahrim, dan At-Taghabun. Selain itu, ada nuzul Al-Quran. Apa sih hubungannya? Ketika kita mengetahui Maki dan Madaninya, kita harus tahu turunnya Al-Quran itu karena apa. Itulah yang disebut nuzul Al-Quran, yang merujuk pada arti sebagai proses turunnya Al-Quran dari Lauful Mahfuz ke Baitul Uzza di langit dunia. Asbabun nuzul apa tuh? Yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dari segi mikro, itu merupakan peristiwa yang mengakibatkan turunnya Al-Quran. Dari sisi makro, yaitu pemahaman yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Urgensinya atau pentingnya pemahaman ini apa? Yang pertama, kita lebih bisa memaknai ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, pengkhususan dari sifat-sifat makna yang umum. Dan yang ketiga, untuk pengkhususan hukum jika dilihat dari aspek sebab dan akibat. Selanjutnya ada rasam Al-Quran. Setelah kita tahu sebab turunnya Al-Quran, Al-Quran itu kan nggak turun seperti sekarang ini dalam bentuk mushaf, maka penulisannya ini disebut dengan rasam Al-Quran. Jadi, secara bahasa berasal dari kata rasama, yarsamu, dan rasma yang berarti menggambar. Rasam juga merupakan pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Sejarahnya, ketika zaman Abu Bakar, Al-Quran itu ditulis pada bentuk suhuf atau lembaran-lembaran. Dan ketika pada zaman Utsman bin Affan terjadi banyak perbedaan antara satu mushaf dengan yang lainnya dan dikhawatirkan menimbulkan percekcokan, sehingga disusunlah pola penulisan ini dengan tujuan untuk menjaga kemurnian dan memelihara keutuhan Al-Quran. Move dari rasam Al-Quran ke nasik dan mansuk yuk. Hubungannya terus apa?
Setelah kita mengetahui pola penulisan Al-Quran, kita juga harus tahu karena dengan perkembangan dan umat manusia pasti ada ayat yang dihapus dan menghapus. Itulah nasikh dan mansukh. Secara bahasa, nasikh dalam bahasa Arab ada dua, yaitu menghilangkan sesuatu dan meniadakan atas dasar Allah, dan menghilangkan atau meniadakan bisikan syaitan. Sedangkan mansukh yaitu yang dihapus, ayat yang dihapus. Bentuknya seperti apa? Seperti ayat Al-Quran yang digantikan. Contohnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 dihapus dan Quran Surat An-Nisa ayat 11 sebagai gantinya. Selanjutnya, hikmah dalam Al-Quran apa? Yang pertama, menjaga kemaslahatan para hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dinamika dakwah dan kondisi umat. Yang ketiga, kehendak Allah untuk kebaikan dan kemudahan umatnya. Selanjutnya, ada ijaz atau yang sering dikenal dengan mukjizat. Apa sih itu? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, sesuatu yang melemahkan atau menundukkan, juga kebenaran Nabi dalam dakwah dengan memperlihatkan ketidakmampuan orang Arab atau melemahkan. Contoh mukjizatnya seperti apa? Yuk cari tahu. Yang pertama ada berita tentang Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam terdapat pada Quran surat ke-19 ayat 15 sampai 31. Berita tentang Nabi Musa Quran surat ke-28 ayat 44 sampai 46. Selamatnya jenazah Fir'aun Quran surat ke-10 ayat 90 sampai 92. Cara Nabi Ibrahim menyeru kaumnya pada agama tauhid Quran surat ke-6 ayat ke-74 sampai 51. Itulah salah satu mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran. The last of our topic adalah mengambil kesimpulan dari pelajaran kali ini. Jadi alur yang kita bisa pelajarin yaitu yang pertama kita harus tahu definisi dari Al-Quran itu sendiri. Setelah kita tahu, kita juga sering dengar kata maki dan madani itu apa. Jadi kita tahu apa yang disebut maki dan madani. Dan Al-Quran itu turunnya nggak tiba-tiba aja, ada penyebabnya yang disebut dengan nuzul Al-Quran. Dan turunnya juga nggak langsung dalam bentuk mushaf loh, maka perlu proses penulisan yang disebut dengan rasam Al-Quran. Dan dalam perkembangannya, ada hukum yang belum sesuai, yang tidak sesuai, maka harus dihapus dan disesuaikan yang disebut dalam nasikh dan mansukh. Dan Al-Quran itu penuh dengan kisah-kisah dan petunjuk sehingga dia disebut dengan ijaz atau mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih teman-teman, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.